Aku adalah satu-satunya dewa bumi yang mencapai keabadian dengan tubuh fana. Namun aku dijebak oleh penjahat dan tertidur selama 100 tahun. Setelah aku terbangun, anjing hitam yang dulu kupelihara telah menjadi kaisar siluman. Wanita yang dulu menjadi sahabatku kini memiliki status yang luar biasa. Bahkan pelayan yang kutampung pun kini adalah permaisuri kerajaan. Karena meskipun aku yang mengejar keabadian memiliki umur tak terbatas, aku tetap tidak bisa berlatih kultivasi. Bahkan ketika tubuhku telah ditempa menjadi tak terkalahkan di dunia, hatiku tetap dipenuhi penyesalan. Demi mengejar kesempurnaan, aku memanggil 8 orang suci untuk melindungiku. Aku memutuskan untuk mengurung diri dan menembus batas. Namun, siapa sangka rencana yang begitu matang tetap mengalami kecelakaan. Seharusnya aku terbangun setelah 1000 tahun. Tapi aku tertidur hingga 100.000 tahun. Dan setelah aku terbangun, aku mendapati diriku berada di dalam formasi besar untuk merebut tubuhku. Menyadari hal ini, mataku menjadi dingin. Aku mulai berpikir siapa yang tidak ingin aku bangun kembali. Untungnya, setelah bangkit aku akhirnya memiliki kualifikasi untuk melatih jiwa primordial. Maka, aku segera turun gunung dan menemukan sebuah penginapan. Aku berencana memulihkan tubuhku dengan cepat, sambil mencari tahu keadaan dunia saat ini. Namun, setelah menyelidiki, mataku sedikit terkejut. Gadis kecil yang dulu, kini telah menjadi permaisuri yang menguasai dunia. Selain itu, hal yang lebih membuatku penasaran adalah, beberapa hari terakhir, ibu kota Kekaisaran Agung Xuan, melihat banyak pasukan elit meninggalkan istana dengan tergesa-gesa. Masalah ini melibatkan pasukan penjaga kerajaan. Pelayan penginapan itu terlihat gugup dan melirik sekeliling. Lalu dia mendekat dan menjelaskan dengan suara pelan. Sepertinya kaisar sendiri memerintahkan untuk mencari seseorang. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang permaisuri saat ini? Jawaban itu tidak membuatku terkejut. Kebangkitanku pasti sudah diketahui oleh orang-orang yang dulu di sekitarku. Tampaknya pasukan elit ini sedang mencariku. Adapun gadis kecil itu, apakah dia memiliki niat lain? Saat ini belum bisa dipastikan. Lagi pula, hampir 100.000 tahun telah berlalu. Siapa yang bisa memastikan apakah hati manusia berubah atau tidak? Astaga, pelankan suaramu. Mendengar pertanyaanku, pelayan yang awalnya hendak pergi, tiba-tiba berlutut dengan panik. Dia menunduk hormat ke arah istana kerajaan di luar jendela. Lalu dia membungkuk hormat dengan hati-hati. Setelah itu, dia berdiri dan berkata dengan sangat hati-hati, "Tuan Chen, di sini ada telinga pasukan elit di mana-mana. Anda harus sangat berhati-hati dengan ucapan Anda. Jika orang lain mendengar Anda membicarakan yang mulia, masalah pasti tidak akan terhindarkan." Setelah berkata begitu, pelayan itu buru-buru pergi. Bagaimana mungkin seorang pelayan kecil berani membicarakan tentang permaisuri? Sementara itu, di aula istana kerajaan, permaisuri saat ini, Liu Qinghan, sedang duduk di singgasana. Dari atas, permaisuri memandang para ahli Kekaisaran Agung Xuan. 7 hari telah berlalu. Tidak masalah jika belum menemukan orang itu. Tapi bahkan satu petunjuk pun tidak ada. Suara dingin itu terdengar jelas di telinga para ahli Kekaisaran Agung Xuan yang hadir. Mereka semua menundukkan kepala lebih rendah karena ketakutan. "Lapor kepada Yang Mulia, tolong beri kami lebih banyak waktu. Meskipun harus mencari di seluruh Kekaisaran Agung Xuan, kami pasti akan membawa orang itu ke hadapan Yang Mulia." Seorang pria parubaya berbadan kekar berlutut dengan satu lutut sambil melapor. Kurang ajar. Namun, permaisuri langsung marah besar setelah mendengar itu. Dengan satu kibasan lengan bajunya, ia melempar pria itu terbang keluar dengan kekuatan tak terlihat. "Jika menemukan dia, segera laporkan kepada saya. Jangan sampai membuatnya tersinggung sedikit pun. Bahkan jika dia memerintahkan kalian mati, kalian harus melakukannya." "Mengerti." Perintah permaisuri membuat semua orang di sana terpana. Pria di luar pintu, meskipun terlihat patuh di depan permaisuri, memiliki status yang sangat tinggi. Dia adalah jenderal besar yang memimpin pasukan elit Kekaisaran Agung Xuan. Siapa sebenarnya orang ini, yang membuat permaisuri begitu memperlakukannya dengan hormat? Sementara itu, di sebuah ruang kerja kecil yang tak mencolok di dalam istana, aku sedang menulis sesuatu dengan santai di atas meja. Gadis kecil ini mengikuti jalan kekaisaran abadi. Menggunakan keberuntungan negara adalah pilihan yang cukup bagus. Alasan aku memilih Kekaisaran Agung Xuan sebagai tempat pertama aku singgah. Sebenarnya karena aku percaya pada gadis ini. Aku bergumam pada diri sendiri, kemudian meletakkan kuas di tanganku. Di atas selembar kertas besar, hanya ada satu karakter. Suai, tampan. Aku sangat puas dengan tulisanku. Setelah hidup selama bertahun-tahun, meskipun aku tidak bisa melatih jiwa primordial, kenapa aku begitu berusaha keras untuk melatihnya? Bukankah karena kemampuan dan seni ilahi para kultivator jiwa primordial terlihat keren? Saat memikirkan bahwa sekarang aku bisa melatih jiwa primordial, aku tersenyum sedikit. Aku melepas segel kecil di pinggangku, dan dengan ringan mencapnya di atas kertas. 2 karakter Changseng, keabadian, muncul. Segel kecil yang tampak kuno ini adalah hasil dari aku menghabiskan sebagian besar sumber dayaku untuk membuatnya di masa lalu. Dahulu, tak terhitung kaisar abadi yang tewas di bawah segel ini. Bahkan jumlah orang suci yang tewas pun tidak sedikit. Waktu berlalu dengan cepat. 7 hari lagi telah berlalu. Selama waktu itu, baik permaisuri maupun pasukan elit yang ia kirimkan dari istana tidak pernah berhenti mencari jejakku.
Bukan hanya itu, bahkan pegunungan besar di selatan Kekaisaran Agung Xuan pun mulai bergerak. Mereka mengirimkan gelombang demi gelombang iblis besar ke wilayah Kekaisaran untuk mencari sesuatu. Bahkan ada yang melihat keberadaan pedang abadi manusia. Tampaknya dia juga sedang mencari sesuatu. Sayangnya, meskipun aku baru saja bangkit, jika aku tidak ingin ditemukan, aku punya banyak cara. Kini aku sudah hampir pulih. Kebetulan gadis kecil itu juga kembali ke istana kemarin. Aku akan pergi menemuinya. Saat berjalan di jalan, orang-orang berlalu lalang dengan tergesa-gesa. Di pinggir jalan, beberapa pedagang menjajakan dagangan mereka di bawah tenda. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota Kekaisaran. Meskipun sudah memasuki musim dingin, tetap saja sangat ramai. Tiba-tiba, seorang anak kecil menghalangi jalanku. Dengan tubuh kotor, tampaknya dia adalah seorang pengamen kecil. Tuan, belilah sebuah payung. Tidak mahal, hanya 80 wen. Aku menunduk melihat sosok kecil yang kurus di depanku. Dengan senyuman lembut, aku berkata, tidak perlu, carilah orang lain saja. Setelah berkata begitu, aku hendak melewati anak kecil itu dan melanjutkan perjalananku menuju istana. Meskipun aku telah hidup selama ribuan tahun dan tetap menjaga hati nurani, aku bukanlah seseorang yang memiliki hati mulia. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Dengan pikiran seperti itu, aku baru melangkah beberapa langkah. Tapi anak kecil itu kembali berlari mendekatiku. Tuan, cuaca sangat dingin. Belilah sebuah payung. Bagaimana kalau 50 wen? Suara anak kecil itu terdengar penuh harap. Maaf, saya tidak membawa uang saat keluar rumah. Hatiku mulai merasa sedikit kesal. Apakah ini paksaan untuk membeli? Kalau begitu, payung ini untuk Anda dulu. Anda bisa membayarnya nanti. Anak kecil itu tidak punya pilihan lain. Dia sudah mencoba selama 2 jam. Tidak ada yang mau membeli payungnya. Bahkan, ketika orang-orang melihat dia sebagai seorang pengemis, mereka mengusirnya dengan jijik. Hanya aku yang memperlakukannya dengan sopan. Mungkin karena takut aku menolak. Anak kecil itu meletakkan payung dan lari dengan tergesa-gesa. Melihat punggungnya, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya, aku mengambil payung itu dan melanjutkan perjalanan menuju istana. Namun, anak kecil itu sudah terukir di pikiranku. Sebentar lagi, dengan membawa payung tua, aku tiba di luar istana. Namun, aku dihentikan oleh penjaga pasukan elit. Berhenti, siapa kamu? Apakah kamu memiliki surat panggilan? Seorang penjaga pasukan elit maju ke depan, mengangkat tangannya untuk menghentikan langkahku dan bertanya dengan suara tegas. Aku hanya seorang petarung biasa, tidak memiliki surat panggilan. Ku datang ke sini untuk bertemu permaisuri. Aku menjawab dengan tenang sambil memegang payung tua di tanganku. Jika tidak ada surat panggilan, jangan membuat keributan. Penjaga itu mengerutkan kening setelah mendengar jawabanku. Melihat aku tidak memancarkan aura kekuatan apapun, dia menganggapku hanya seorang petani dari desa yang tahu sedikit bela diri. Berani sekali ingin bertemu permaisuri. Para penjaga pasukan elit ini setidaknya berada di tingkat kultivasi terendah. Mereka adalah praktisi yang mampu berjalan di udara. Sambil berbicara, penjaga itu hendak mengusirku. Namun, saat tangannya menyentuh pundakku, dia menyadari bahwa aku sama sekali tidak bergerak. Orang ini cukup hebat. Kirimkan tulisan ini kepada permaisuri. Dia pasti akan datang menemuiku. Aku dengan santai menyingkirkan tangannya dari pundakku. Sambil tersenyum, aku mengeluarkan tulisan yang kutulis di penginapan dan menyerahkannya kepada penjaga. Saudara, kamu tidak biasa, tapi lebih baik kamu pergi saja. Belakangan ini, suasana hati permaisuri sedang tidak baik. Penjaga itu tidak langsung menerima tulisan itu, malah mencoba membujukku. Aku menggelengkan kepala perlahan, tidak menerima sarannya. Melihat reaksiku, dia menjadi sedikit curiga. Akhirnya dia mengambil tulisan itu. Untuk berjaga-jaga, dia memastikan itu bukan sesuatu yang buruk. Dia menatapku dengan ragu-ragu. Melihat aku tersenyum sambil mengangguk, dia akhirnya membuka tulisan itu sendiri. Di sana, dengan jelas tertulis satu karakter besar, tampan. Bukan main, teman, kamu bercanda, ya? Mengirimkan ini kepada permaisuri, jangan bilang kamu akan celaka. Kami semua juga bisa kena masalah. Melihat bahwa tulisan itu hanya berisi satu karakter tampan, penjaga utama tertawa marah. Kukira kamu adalah seorang ahli dari desa terpencil. Ternyata kamu cuma orang gila. Sebelum aku sempat berbicara, para penjaga tiba-tiba berubah menjadi sangat hormat. Mereka dengan cepat menyambut seseorang di belakangku. Jenderal besar, orang yang datang adalah Li Ziqing. Jenderal besar yang ditugaskan oleh permaisuri untuk mencariku. Pada saat itu, wajah Li Ziqing juga terlihat tidak terlalu baik. Pencariannya kali ini tetap tidak membuahkan hasil. Dia tahu bahwa saat kembali, dia pasti akan dimarahi oleh permaisuri. Mendengar laporan dari penjaga, Li Ziqing langsung merampas tulisan itu dari tangan penjaga. Setelah melihat sekilas, dia juga mengerutkan kening. Satu kata, tampan, anak muda, kamu yakin tidak datang ke sini untuk mencari mati? Aku tersenyum sedikit. Jenderal, mengapa tidak mempersembahkan tulisan ini? Mungkin itu bisa mengurangi banyak masalahmu. Mendengar itu, Li Ziqing tertawa kecil. Anak ini benar-benar berani. Dia bahkan datang ke istana untuk cari mati. Namun, setelah berpikir, dia menyadari bahwa dirinya sudah akan dihukum. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Jadi dia memutuskan untuk membawa tulisan itu ke dalam istana. Mungkin ini akan menjadi hiburan. Tak lama kemudian, di luar aula istana, Li Ziqing berhenti 10 langkah dari aula dan berlutut sambil memberi hormat.
Hamba telah mencari sejauh 10.000 mil di sekitar tempat terlarang, tetapi tidak menemukan orang yang Anda cari, Yang Mulia. Jika tidak ditemukan dalam 10.000 mil, maka cari sejauh 1 juta mil. Jika tidak terlihat dalam 1 juta mil, balikkan seluruh Kekaisaran Agung Xuan. Beberapa saat kemudian, pintu aula perlahan terbuka. Suara Liu Qinghan terdengar sedikit tidak puas. Namun, dia tidak berniat menghukum Li Ziqing. Bagaimanapun, bahkan dia sendiri telah pergi ke tempat terlarang itu. Jika Master tidak ingin ditemukan, maka tidak ada orang di dunia yang bisa melakukannya. Lakukan dengan cepat. Liu Qinghan menatap langit, tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Li Ziqing. Namun, Li Ziqing tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia ragu-ragu, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Hamba baru saja bertemu seseorang di gerbang istana yang meminta bertemu Anda, Yang Mulia. Orang itu membawa. Li Ziqing belum selesai bicara ketika permaisuri mengangkat tangan menghentikannya. Lakukan apa yang sudah aku perintahkan. Jangan menyebutkan hal lain lagi. Melihat itu, dia segera menutup mulutnya. Dia bersiap untuk memberi hormat dan pergi. Namun, saat dia menunduk memberi hormat, tulisan yang diselipkan di lengan bajunya secara tak sengaja jatuh. Tulisan itu berubah menjadi kilatan cahaya langsung masuk ke tangan permaisuri. Pupil mata emas pucat Liu Qinghan mengecil tiba-tiba. Dia memegang tulisan itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Meskipun telah berlalu 10.000 tahun, dia masih bisa mengenali tulisan tangan Master. Belum lagi segel keabadian di sudutnya. Ini pasti Master, tidak diragukan lagi. Dalam sekejap, permaisuri berubah menjadi sosok naga dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di gerbang utara istana. Hanya dengan satu pandangan, dia langsung melihat sosok yang sangat dikenalinya. Master, Liu Qinghan tertegun, bergumam, hampir secara refleks hendak berlutut memberi hormat. Lama tak bertemu, aku sedikit menganggukkan kepala dengan santai, memberikan isyarat dengan mataku, meskipun hanya ekspresi kecil. Liu Qinghan segera memahaminya. Dia menghentikan gerakan memberi hormatnya. Apakah kau tidak mengundangku masuk? Di luar ini sangat dingin. Sambil berbicara, aku sudah melangkah ke dalam istana dengan payung tua di tanganku. Para penjaga yang berlutut di tanah merasakan gelombang ketakutan yang besar. Mereka tidak berani menghentikanku sedikit pun. Mengingat kata-kata mereka sebelumnya yang begitu berani, hati mereka langsung menciut setengahnya. Mereka hanya bisa berharap tokoh besar ini tidak mendendam. Tak lama, kami tiba di luar kediaman pribadi Liu Qinghan. Li Ziqing yang melihat itu merasa sangat terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar mengenal permaisuri, namun dia tampaknya tidak memiliki aura seorang kultivator. Jangan-jangan dia adalah pria simpanan permaisuri di luar istana? Kini, tidak ada lagi orang lain di dalam kediaman permaisuri. Liu Qinghan dengan penuh hormat memberi hormat. Qinger memberi hormat kepada Master. Apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini? Bukankah Master mengatakan bahwa tidak lebih dari 1000 tahun sudah selesai? Dan kekuatan Anda, barusan, di luar istana. Saya melihat Master bahkan membawa payung tua di tengah salju. Tanpa sadar, saya berpikir bahwa kekuatan Master telah berkurang. Master adalah puncak sejati dari kultivasi tubuh di dunia ini. Jika tidak, meskipun cuaca sangat dingin, mengapa Master memerlukan payung? Ada seseorang yang ingin merebut tubuh ini dariku. Mendengar itu, Liu Qinghan langsung tertegun di tempat. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan tergesa-gesa, dia berlutut di tanah. Liu Qinghan bersumpah atas Jalan Agung, bahwa aku sama sekali tidak terlibat dalam rencana perebutan tubuh ini. Jika aku berbohong sedikit saja, biarlah aku mati dan jiwaku hancur. Pada saat itu, Liu Qinghan merendahkan tubuhnya di tanah. Matanya penuh dengan kemarahan. Tidak heran Master membutuhkan 10.000 tahun untuk bangkit. Ternyata memang ada yang berani merencanakan hal ini. Tidak perlu begitu. Jika aku datang mencarimu, tentu aku tidak meragukanmu. Pergilah dan persiapkan beberapa hal. Setelah berkata begitu, aku mengeluarkan sebuah daftar yang sudah aku siapkan dan menyerahkannya. Liu Qinghan dengan hormat menerimanya dengan kedua tangan dan melihat sekilas. Benda-benda itu tidak terlalu langka. Mereka adalah bahan untuk mencapai tingkat konsentrasi Qi, dan membantu memulai jalan kultivasi jiwa primordial. Tak lama, langit mulai gelap. Liu Qinghan segera pergi ke gudang harta kekayaan. Dia mengambil bahan langka yang dibutuhkan oleh Master. Bunga teratai salju, ginseng spiritual, rumput pengumpul spiritual, semuanya berumur lebih dari 10.000 tahun. Kemudian Liu Qinghan membawaku ke aula besar, yang biasa dia gunakan untuk meditasi dan kultivasi. Aula itu mengandung formasi pengumpul spiritual. Konsentrasi energi spiritual di dalamnya 10.000 kali lebih tinggi daripada di luar. Seharusnya cukup memadai, meresapi energi spiritual yang melimpah. Aku mengangguk sedikit. Dengan isyarat tanganku, cairan spiritual yang terbentuk dari bahan langka mulai mendidih. Kabut lembut mulai naik dari cairan spiritual itu. Melihat itu, aku dengan lembut menyerap kabut spiritual ke dalam tubuhku. Liu Qinghan, yang berdiri di samping, merasa sedikit lebih tenang melihat pemandangan itu. Kelihatannya kekuatan tubuh Master, meskipun rusak, tidak sepenuhnya hilang. Namun, tentang pengkhianat yang berusaha merebut tubuh Master, jika dilihat dari skenario terburuk, mungkin adalah salah satu orang suci yang bekerja sama dalam formasi waktu itu. Sebelum menemukan pelakunya, kita harus tetap waspada. Ketika Liu Qinghan memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan mengerikan yang tak terjelaskan.
Perasaan bahaya ekstrim ini, belum pernah dia rasakan dalam 10.000 tahun terakhir. Aku, yang sedang duduk dengan tenang di atas tikar meditasi. Aku sedang dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual di ruang meditasi ini. Yang benar-benar membuat Liu Qinghan merasa ketakutan, adalah energi spiritual dalam tubuhnya sendiri, yang tanpa kendali mulai keluar dan terserap oleh Master. Saat dia menyadari hal ini, dia dengan sukarela mulai melepaskan energi spiritualnya agar Master bisa menyerapnya. Keluar, suara saya tiba-tiba terdengar. Liu Qinghan tentu tidak akan menentang perintah Master. Namun, saat dia keluar dari aula dan mendongak ke atas, di atas langit Kekaisaran Agung Xuan muncul sebuah pusaran energi spiritual yang sangat besar. Hampir seluruh energi spiritual Kekaisaran Agung Xuan terguncang. Celaka, mata Liu Qinghan menyipit. Jika begini, jejak Master akan sulit disembunyikan. Guntur mulai terdengar dari langit. Dalam sekejap, awan gelap menyelimuti ibu kota Kekaisaran Agung Xuan. Tekanan yang menyesakkan itu, membuat seluruh makhluk di Kekaisaran Agung Xuan merasa sulit bernapas. Petir surgawi, bagaimana mungkin, Master baru saja akan mencapai tahap konsentrasi Qi. Melihat awan petir di atas, aku mengangkat alis sedikit. Kamu mundur sedikit. Jika ada yang datang mencari aku di Kekaisaran Agung Xuan, tolak mereka. Tanpa panggilan, aku tidak akan menemui siapapun. Aku tahu jelas bahwa aku tidak bisa lagi bersembunyi. Jadi aku mengeluarkan segel keabadian dari sakuku. Dengan santai, aku mencetak 3 segel keabadian kecil di atas selembar kertas. Aku melemparkan kertas itu kepada Liu Qinghan. Kemudian, dengan satu lompatan ringan, aku terbang menuju awan petir. Pada saat yang sama, di pegunungan besar, sebuah bukit kecil tiba-tiba hancur, menampakkan sepasang mata besar. Itu adalah binatang buas kuno dengan garis keturunan kilin kuno. Itulah Raja Iblis. Namun, di antara orang-orang di sekitarku, dia memiliki nama lain yang tidak dia sukai. Anjing hitam besar. Tanpa menunda sedikit pun, kilin hitam sebesar gunung itu melesat ke udara. Dia menuju ke arah Kekaisaran Agung Xuan. Fenomena petir surgawi ini menarik perhatian besar di seluruh dunia. Sudah 100 tahun tidak ada yang berhasil melampaui petir surgawi dan naik ke surga. Banyak ahli tua yang berada di ambang keberhasilan sangat tertarik. Bagi mereka, menyaksikan petir surgawi adalah kesempatan yang sangat berharga. Ini benar-benar dapat disebut sebagai peluang besar. Pada saat ini, setidaknya ada puluhan sosok yang melaju dengan sangat cepat menuju perbatasan Kekaisaran Agung Xuan. Di atas tembok tinggi di luar ibu kota Kekaisaran Agung Xuan, Permaisuri Liu Qinghan dengan jelas memahami bahwa petir surgawi yang dipicu oleh Master akan menarik perhatian banyak kekuatan besar. Dengan cepat, dia membuat keputusan untuk memberikan perintah langsung kepada 4 praktisi tingkat transendensi yang tersisa di ibu kota Kekaisaran. Mereka diperintahkan untuk menjaga keempat arah Kekaisaran Agung Xuan. Sebelum petir surgawi selesai, tidak ada siapapun dari luar tingkat transendensi yang diizinkan masuk ke Kekaisaran Agung Xuan. Bahkan dia sendiri tidak tinggal diam. Praktisi tingkat transendensi biasa tidak membuatnya khawatir. Namun, anjing hitam besar dari pegunungan besar, dan Tuan Muda Pedang Abadi yang telah lama menghilang, pasti akan datang setelah merasakan perubahan di Kekaisaran Agung Xuan. Hanya dalam beberapa saat, sudah ada banyak praktisi tingkat transendensi berkumpul di luar perbatasan Kekaisaran. Namun, semuanya berhasil dihentikan. Seorang tetua yang duduk di atas guci harta karun maju terlebih dahulu. Dengan nada ramah, dia berkata, "Saya adalah tetua agung dari Gunung Pedang Langit. Anak muda, segera beri jalan." Meskipun sama-sama tingkat transendensi, mereka hanya satu langkah lagi dari melampaui petir surgawi dan naik ke surga. Mereka berbeda jauh dengan praktisi tingkat transendensi biasa di Kekaisaran Agung Xuan. Mereka sama sekali tidak sopan terhadap para penjaga tingkat transendensi dari Kekaisaran. Perintah dari Permaisuri, siapapun yang mencoba menerobos perbatasan Kekaisaran Agung Xuan hari ini, mati tanpa ampun. Jika Gunung Pedang Langit merasa sanggup menanggung akibatnya, silakan coba menerobos. Penjaga arah utara adalah Li Ziqing, kepala pasukan elit Kekaisaran. Saat ini, dia telah mencapai tingkat ke-6 transendensi. Menghadapi ancaman dari Tetua Agung Gunung Pedang Langit, dia langsung mengeluarkan senjata pusakanya. Mendengar kata-kata ini, para praktisi tingkat transendensi lainnya yang hadir berubah ekspresi. Kekuatan Permaisuri Kekaisaran Agung Xuan tidak diragukan lagi. Konon, Permaisuri sebenarnya sudah berada di atas tingkat keabadian. Namun, selama bertahun-tahun, dia tetap berada di dunia ini, menolak naik ke surga. Hanya untuk menunggu kebangkitan Master. Dengan kekuatan mereka di tingkat transendensi, mereka masih dapat menyaksikan petir surgawi dari sini. Hanya saja, mereka tidak bisa merasakan secara langsung. Pada titik ini, para praktisi tingkat transendensi tidak lagi berbicara. Mereka masing-masing menggunakan kemampuan mereka untuk mengamati petir surgawi. Selain Li Ziqing yang menjaga arah utara, kondisi di arah lainnya juga serupa. Setelah mengumumkan perintah Permaisuri, tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi. Namun, di arah selatan, komandan penjaga terlihat berkeringat dingin. Langkahkan satu kaki lagi, aku akan memakanmu, Raja Iblis Kilin, makhluk yang dianggap sebagai dewa oleh para iblis. Di pegunungan besar selama bertahun-tahun, hanya dengan sedikit melepaskan tekanannya, aura mengerikan itu membuat praktisi tingkat transendensi dari Kekaisaran Agung Xuan tak bisa bergerak.
Rasanya seperti akan ditelan kapan saja. Saat ini, tuannya jelas ada di ibu kota Kekaisaran Agung Xuan. Meski tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Makhluk sebesar gunung itu membuka mulutnya lebar, dan hendak menelan praktisi tingkat transendensi itu. Saat dia merasa pasti akan mati, suara santai tiba-tiba terdengar. Jika kau melakukan ini, gurumu tidak akan senang. Mendengar suara yang akrab itu, Raja Iblis Kilin langsung kaku dan perlahan menoleh. Tuan muda pedang abadi, makhluk yang menguasai jutaan iblis itu, langsung menjadi seperti anjing kecil yang penurut. Tubuhnya yang sebesar gunung itu, perlahan-lahan menyusut, hingga berubah menjadi seekor anjing hitam kecil. Itu baru benar. Hei besar, jangan terlalu mencolok. Kalau kau membuat gurumu marah, aku tidak keberatan menjadikanmu sebagai laukku. Tuan muda benar sekali, katanya sambil merendah. Meskipun diejek seperti itu, dia tidak menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan. Sebaliknya, dia malah mendekat dengan senang hati. Pendekar pedang abadi, Sangguan Qianqiu. Di sisi lain, komandan tingkat transendensi, yang bertanggung jawab menjaga selatan Kekaisaran Agung Xuan. Bersyukur dia selamat dari kematian. Menurut rumor, ribuan tahun yang lalu, beberapa dewa turun ke dunia dengan cara khusus. Namun, mereka semua dibunuh dengan mudah oleh pendekar ini. Sejak itu, tidak ada yang berani menyebut dirinya pendekar pedang abadi kecuali dia. Jenderal Wang Liang, penjaga kiri Kekaisaran Agung Xuan, terima kasih kepada Sangguan Jianxian atas penyelamatannya. Setelah menyadari situasi, Wang Liang segera membungkuk memberi salam dan berterima kasih. Sudahlah, ini semua hanya kesalahpahaman kecil. Sangguan Qianqiu melambaikan tangannya dengan santai. Saat ini, dia hanya punya satu pemikiran. Dia ingin segera bertemu gurunya. Namun, tepat ketika dia hendak langsung menuju ibu kota Kekaisaran Agung Xuan, Wang Liang muncul kembali dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan saya, atas perintah Permaisuri, hari ini tidak ada praktisi tingkat transendensi yang diizinkan memasuki Kekaisaran Agung Xuan. Mohon Sangguan Jianxian untuk menunggu di sini. Tuan muda, lihatlah, bahkan mereka tidak menghargai niat baik kita. Hei besar tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Tidak masalah, jika King Jie menyalahkanmu nanti, kau cukup katakan bahwa kau tidak bisa menghentikan Jianxian ini. Dia tidak akan mempermasalahkanmu. Sangguan Qianqiu tidak mempermasalahkan itu dan langsung memanggil pedang terbangnya untuk pergi. Tiba-tiba, semburat aura berbentuk naga datang dari arah ibu kota Kekaisaran. Aura itu membawa selembar kertas biasa yang tampak sangat sederhana. Hanya dengan sekali lihat, baik Sangguan Qianqiu maupun Hei besar, langsung mengenali pemilik aura tersebut. Sangguan Qianqiu hanya perlu melihatnya sekilas sebelum mengerutkan alis. Baiklah, kalau begitu, hari ini aku tidak akan pergi ke Kekaisaran Agung Xuan. Melihat segel keabadian itu, dia langsung menyadari bahwa ini adalah keinginan gurunya. Di sisi lain, petir surgawi, selama ini tidak pernah menjatuhkan kilatnya. Fenomena aneh ini membuat para praktisi tingkat transendensi, yang datang untuk mengamati semakin bingung. Selain itu, awan petir semakin mengecil. Jika saya tidak salah lihat, dia sedang menyerap petir surgawi, bukan? Tindakanku membuat semua orang bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Petir surgawi bisa diserap, bahkan menyentuh sedikit saja bisa membunuh. Kalau tidak, mereka tidak akan menunda-nunda untuk melaluinya. Ini benar-benar kekuatan aturan alam. Aku merasakan perubahan dalam tubuhku dan sangat kagum. Namun, sepertinya aku telah membuat keributan besar. Sebelumnya aku terlalu fokus pada pencapaian diri dan tidak memikirkan banyak hal. Aku awalnya ingin menyembunyikan diri untuk menyelidiki dengan hati-hati. Siapa sangka, hanya dengan mencapai tingkat konsentrasi Qi, aku sudah menyebabkan kekacauan besar. Aku menggelengkan kepala tanpa daya, lalu kembali ke istana Kekaisaran Agung Xuan. Setelah itu, aku meninggalkan daftar bahan langka di atas meja. Aku memerintahkan Liu Qinghan untuk segera mengumpulkannya sebelum pergi. Siapa yang mencoba merencanakan dan ingin merebut tubuhku masih belum diketahui. Yang terbaik adalah meningkatkan kekuatan secepatnya. Setelah keluar dari halaman istana, aku perlahan menutup mataku. Aku segera merasakan banyak sekali aura. Hanya dalam sekejap, aku telah menemukan lokasi orang yang kucari. Pada saat yang sama, di depan Ren Sintang, uang ini cukup, kan? Kalau kurang, aku pasti akan membayarnya nanti. Tolong selamatkan ibuku, seorang anak kecil yang kurus, menggunakan tangan merah beku untuk memberikan semua uang yang dimilikinya kepada pelayan di depannya. Dia sangat takut ditolak. Ibumu sudah berada di ambang kematian. Aku rasa lebih baik kau membeli pakaian tebal untuk menghangatkan diri. Pelayan itu menatap anak kecil itu dengan ekspresi tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Beberapa waktu lalu, karena rasa kasihan, seorang tabib dari aula ini memeriksa kondisi ibunya. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Bahkan dengan obat-obatan, dia hanya bisa bertahan beberapa saat lagi. Aku tidak kedinginan, jawab Yaya. Kakak besar, apakah uang ini cukup? Ibuku semakin jarang bangun dalam 2 hari terakhir. Yaya harus cepat kembali. Anak kecil itu sama sekali tidak mendengar nasihat pelayan itu. Dia hanya menyelipkan uang ke tangan pelayan itu. Wajahnya penuh dengan harapan, hampir saja berlutut. Aku akan ambilkan obat untukmu. Pelayan itu menghela napas tanpa daya melihat situasi ini. Beberapa saat kemudian, dia meminta tabib meracik obat. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan tidak mengambil uang dari anak itu.
dan mengatakan bahwa biaya itu akan dipotong dari gajinya sendiri. Anak itu menerima obat dengan ucapan terima kasih, lalu segera berlari pergi tanpa menoleh. Setelah anak itu meninggalkan Ren Sintang, aku mengikuti dia sepanjang jalan, sampai akhirnya berhenti di depan sebuah kuil rusak. Benar-benar terlalu mencolok, mudah menimbulkan masalah. Melihat kuil di depanku, aku merasakan ada beberapa aura kuat tersembunyi di dalamnya. Masuk ke dalam kuil, pemandangan yang kulihat, jauh dari bayanganku tentang rusaknya tempat ini. Bahkan tidak ada satupun rumput liar di sini. Tempat ini sangat bersih. Sepertinya anak kecil itu membersihkan tempat ini setiap hari, menjadikannya sebagai rumahnya. Ibu, apakah ibu sudah bangun? Yaya akan segera memasak obat untukmu. Setelah berkata begitu, anak itu mengambil sebuah panci besi yang sedikit rusak, dan pergi ke halaman kuil untuk mengambil air. Baru keluar, dia melihat seorang pemuda tampan, yang tampaknya familiar. Pemuda itu memegang sebuah payung rusak. Dia langsung mengingat kejadian sebelumnya. Untunglah, pemuda itu tidak datang untuk mengusirnya. Setelah merasa lega, dia melangkah maju untuk menyapa. Aku menggerakkan tanganku. Muncul beberapa uang perak. Ini adalah uang untuk payungmu sebelumnya. Anak kecil itu awalnya terlihat senang. Namun kemudian dia dengan tegas menggelengkan kepala. Kakak besar, payung ini tidak sebanding dengan uang sebanyak ini. Terimalah saja, bolehkah aku masuk sebentar untuk melihat-lihat? Aku menunduk dan tersenyum kepada anak itu. Tanpa banyak bicara, aku langsung meletakkan uang itu ke dalam panci besi yang dia bawa. Anak itu melihat kakak besar yang ramah di depannya, dan entah mengapa merasa percaya secara naluriah. Tanpa banyak berpikir, dia mengiyakan permintaanku. Ketika aku melangkah ke dalam rumah, melihat seorang wanita lemah, berbaring di atas jerami, tatapanku menjadi dingin. Merasa tatapanku, wanita itu tanpa sadar menggigil. Ibu, kakak besar ini, seperti dermawan yang lain, adalah orang yang sangat baik. Dia memberikan Yaya banyak uang. Yaya akan segera memasak obat untukmu. Anak itu melihat tatapan ibunya yang sedikit gelisah. Dia mengira ibunya takut karena melihat orang asing. Dia buru-buru menjelaskan lalu mulai menyalakan api untuk memasak obat. Terima kasih, Tuan. Wanita itu berbicara dengan suara lemah tanpa berani menatap mataku. Haruskah melakukan ini sejauh itu? Sebelum aku masuk ke kuil ini, aku sudah mencium bau darah yang segar. Ibu dari anak itu sebenarnya sudah terbunuh. Aku melangkah lebih dekat dan berkata dengan dingin. Seorang praktisi tingkat Mahayana, berbaring di sini berpura-pura setengah mati. Jika ingin bertemu denganku, kenapa harus menyakiti orang biasa?